PPL Mania. Gas kuy. Siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami podcast pemuda lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama Naldi Arvanda, Ivan Desaro di podcast Pemuda Pemuda Lajang. Lajang. Mantap kuy. Ini kita langsung nembak aja nih Pak. Nembak apa? Ya. Nembak cewek? Iya, soalnya kalau ditunggu-tunggu dia bisa kabur. Bisa kabur ya. Iya Munyek- juga sih. Munyek lo. Terkadang menunggu itu menjemukan. Jadi kita memang harus jemput bola gitu. Contohnya kamu kan Pak ya, sering banget digostingin. Mm-mm. Tapi stop dulu. Ya. Hampir setiap episode aku ngebully kamu tentang percintaan. Oh, Ya. ya. Emang percintaan aku ini rada-rada hambar gitu ya. Banyakan garamnya. Udah Kayak- hambar banyak garam lagi. Kayak bagus tuh garam tuh buat kumur-kumur mulut, bagus. Iya, Kayak yang bagus. aku- Apalagi kalau lagi sakit gigi ya. Yang aku lakukan tadi ya. Oke, nah kali ini kita pengen bilang Apa kalau itu? setiap orang pasti ada pernah di titik susah banget cari duit ya. Susah banget cari duit. Iya, Ya, tentu, absolutely. Kita pasti pernah ngerasain up and down lah ya. Betul. Dalam kehidupan percintaan ataupun karir ya. Iya. Dan kali ini tentang karir dan juga keuangan, guys. Waduh. PPL Mania ya. Mm-mm. Nah, Pak, kalau kamu Apa? kan cukup berjuang juga lah ya untuk bahasanya mencari duit lah di, Rezeki. di dunia ini. Betul sekali. Padahal Vano loh, uang gak dibawa mati. Ya, iya juga sih. Tapi kalau nggak ada uang nggak bisa beli barang-barang. Betul. Dan tidak bisa menghidupi kita lah ya. Betul. Oke. Kamu Kan kan- motor perlu bensin. Betul, setuju. Bensin beli pakai uang. Yes, Kalau nggak yes. kerja, ya motor jadi rongsokan dong. Kemudian juga butuh makan. Butuh makan Ya, juga. Masih orang-orang terdekat kita juga. Betul sekali. Betul. Bayar pajak juga dan lain sebagainya. Pokoknya dengan uang ini, ya memang sih uang duniawi banget ya. Betul. Kita memang harus imbang antara dunia dan juga akhirat Ya, gitu. setuju. Nah, Ya. tapi kita santai dong. Apa? Nyender kayak santai. Ya, kan? santai aja Nah, kayak di pantai. Kita sebelum menjadi seorang penyiar radio. Ya. Sebelum kita diketahui orang, kita punya Ya. podcast sekarang. Iya, cikal bakal karir kita ya. Iya, sebelum iya, kita iya. terjun ke dunia podcasting ini. Betul. Ternyata dari aku ataupun juga kamu Ha-ha. banyak ngelakuin hal-hal yang mungkin orang nggak tahu gitu loh. Iya, di luar dari kebiasaan kita on Iya. air. Ya. Ha-ha. Dan mungkin juga nih Pak, Ha-ha. orang-orang nggak bakal ngelakuin itu gengsi. Gengsi ya. Ya. Ada ya kan? Bisa jadi Iya. ya. Apalagi kan Ha-ha. kayak kita nih kerja di dunia entertain nih. ya. Ya kan? Mm-mm. Nah, kayak kamu nih yang dalam waktu dekat aja kamu ternyata pernah ngojek Ha-ha. di Gojek sama Grab. Gojek sama Grab ya, itu pengalaman tahun 2018. Tapi sebenarnya sebelum jadi Gojek itu Ada pun lagi. Cerita dong, Pak, gimana? aku udah ngelakuin berbagai macam pekerjaan sejak tahun 2005. Oh, jadi germo itu ya? Nggak laku, Pak. Germo anak kucing dia. Gimana? Sebenarnya sejak tahun 2004 menuju ke 2005 itu udah kerja semenjak lulus dari sekolah itu. Tapi awalnya itu magang dulu. Iya. Kan dulu di sekolah itu kita kan SMK ya, Iya. Sekolah Menengah Kejuruan. Oh, sama. Itu Saya SMK 1. itu ada program yang namanya PKL gitu. Oke, itu PKL Prakerin waktu- kerja lapangan. PKL itu waktu itu kamu pedagang kaki lima ya? Bukan. Maksudnya Jualan tahu isi, Pak. jualan kopi, kedai opa. Nah, kedai Ya? Opa, disponsori oleh kedai Opa hari ini ya. Oke, kamu ini kan SMK 4 ya? SMK 4 dulu. Oke, ceritain dong yang PKL tadi, Pak. Jadi pada saat itu di tahun 2004 menuju ke 2005 itu kan PKL di salah satu toko komputer gitu. Oke. Sebut aja dah di Samarinda itu. Kalau nggak salah sih namanya Bravo Komputer ya. Apa? Bravo. 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 Oke. Bravo Hargonyo. Lanjut. Oke, Bravo Komputer sebagai operator. Mm-mm. Tugasnya waktu itu ya cuma ngetik aja sih. Jadi kalau misalnya ada orang itu punya coretan-coretan gitu ya yang mau diketikin, ya kita sebagai operator ketik itu. Baik itu Excel, Word, Oh my god. PowerPoint dan lain Di sebagainya. 2005 tadi. 2004 ke 2005 oke, gitu. oke. Dan itu memang bayarannya sih nggak sebesar yang kita pikirkan Iya, gitu. iya. Soalnya kan satu kertas itu dulu cuma dihargai sekitar 5.000 satu lembar. Ya Allah. Satu lembar itu. Murah ya. Satu lembar kalau misalnya itu apa ya? Ketikan teks. Mm-mm. Nah, pokoknya pas gaji pertama itu nggak salah sih
sebulan itu dapat Berapa? 200-an aja. Itu pas masih umur belasan ya? Masih belasan banget. Oke. Kalau nggak salah sih menuju 19 tahun lah. Oke. Mm-mm. Kenapa kamu memutuskan untuk ya itu tadi kok kerja gitu? Kerja. Apa ya? Dulu memang niatnya itu pengen punya uang sendiri Oke, gitu. ya. Jadi pengen beli ini, pengen beli itu, lebih enak Iya. pakai uang sendiri lah. Atau jangan-jangan Daripada kita minta-minta terus kan. kamu ini kan tinggal di daerah danger juga. Kamu mau main judi ya? Kalau judi ya pernah sih dulu. Main dadu. Main balak. Iya. Gitu ya. Kocok. Cot. Wes. Gitu. Nah, habis itu pas masih belasan tahun. Masih belasan tahun. Setelah itu kan aku pun memutuskan untuk ya kuliah. Wih, setelah berapa tahun dari SMA tuh lulusnya? Kayaknya sih nggak apa ya, setahun kayaknya. Oh, setahun. Dari 2000 berapa itu? 2005 ke 2006 kuliah ngambil diploma 1. Wah, tua juga kamu ya? Guru nih sebenarnya, guru olahraga ya. Diploma 1. Aku dulu ngambil itu programmer komputer. Waduh. Meskipun aku tidak bisa ngeprogramming hati kamu untuk mencintai aku. Jangan, itu pakai perasaan ya. Iya. Yang dari mata turun ke hati, lalu turun ke perut, turun lagi ke lutut. Oh, lutut. Ya. Oke. Kirain turun ke kelamin. Sensor. Ya, di situ setelah lulus kuliah, akhirnya aku pun melanjutkan petualanganku kerja di salah satu konsultan gitu ya. Konsultan di bidang IT dan sempat jadi kurir gitu. Iya. Kurirnya itu kayak ngantarin software ke suatu instansi gitu. Keren juga pengalaman. Terus juga ngantarin hardware ke instansi-instansi yang ada di Tenggarong, Jauh terus ke Penajam dan juga ke Bontang gitu. Ini masih jauh sebelum jadi penyiar. Sebelum jadi penyiar, tentu oke, saja. iya. Kan dulu kan cuma apa ya? Kita ini pendengar setia aja dulu. Iya, Pak, benar. Sering dengerin radio kayak Mahakam Iya. gitu, kayak M Radio, M-Radio, Gema Nirwana, Paras juga. Yes. Pokoknya banyak radio yang dulu aku dengerin dan memang belum ada kepikiran buat jadi penyiar di tahun itu. Iya. Sampai akhirnya di tahun 2010 ke 2011 aku kerja di toko komputer. Oke. Heeh. Oke, dekat Pak. Iya. Dan di situ ya sebenarnya gajinya sih lumayan toko komputer itu. Cuma entah kenapa pas di tahun itu juga ya, aku kan memutuskan untuk kuliah lagi. Iya. Walaupun nggak selesai. Ngambil S1 lah ya. Ya ngambil S1 walaupun nggak selesai ya. Dan di tahun 2010 ke 2011 itu salah satu teman ngajakin ya untuk main-main ke salah satu radio yang ada di Samarinda. Sebut saja M Radio. ya. The name you know. Yes. Sempat happy listening juga. Sempat happy listening ya. juga. Oke, dan di situ sebagai bintang tamu yang ngajakin Dirman. Oke. Dirman teman aku kan. Halo, Dirman. Terus juga aku di situ jadi kayak narasumber dan di situ ngebahas soal cinta di M Radio Soulmate. Padahal pengalaman cinta aku nih apa sih? Ampas semua. Kandas semuanya. Belum sampai tengah jalan kok. Baru mau ngegas, ya elah. Ditikung orang gitu ya. Dan di situ aku baca puisi. Aku kan dulu sempat bikin ya kata-kata romantis, terus juga puisi-puisi galau, saya saja galau gitu. Nggak percaya aku. Mana contohnya, coba contohnya. Nanti. Coba dulu, coba tes. Nanti aja. Contoh, langsung aja contoh. Wah nggak bisa, aku nggak bisa mikir sekarang. Pakai kata cahaya. Misalnya. Cahaya itu begitu terang. Saat kulihat, aku merasakan silau. Waduh. Ternyata matahari. Kemudian mataku hitam-hitam nih. Ya kan kalau kita habis matahari gitu kan. Hitam-hitam bintik gitu ya. Oke, itu awal mula bahasanya jalan ngebuka untuk kerja di radio ya. Kerja di radio di dunia entertainment yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Aku bakal diterima. Kan waktu itu kan cukup banyak juga yang ngelamar ke M Radio 102,7 FM itu ya. Susah sih dulu Pak kalau pengen jadi penyiar radio Pak. Ya, susah banget. Harus ngelewatin seleksi. Pertama kirim surat lamaran dulu, terus beberapa waktu kemudian dipanggil gitu. Kalau nggak salah sih nunggunya itu dari Desember ke Januari. Di Januari 2011 baru ada panggilan dari M Radio. Kalau kala itu ditelepon sama Mbak Maria Doriana. Halo Mbak Maria. Kalau Mbak Maria denger ini, terima kasih Mbak Maria udah ngasih saya info seputar
penerimaan tersebut. Oke. Dan akhirnya kan masuk itu seleksi radio di antara beberapa orang. Kalau nggak salah sih ada waktu itu ada Nidia, ada Ike, ada Maria juga. Yes. Terus Teman-teman seangkatan lu ya. Santi dan lain sebagainya. Yaitu angkatan yang bertahan sampai akhirnya diterima gitu. Terus itu pas kamu ya udah deh berjalan seiring waktu apa Pak perbedaan antara kerja yang ya kemarin yang sebelum entertain ya? Iya sama akhirnya masuk ke dunia on air entertain gitu. Perbedaannya sih mungkin dari apa ya? Bidang yang dikerjakan aja sih. Kalau misalnya operator kan kita hanya terbatas ngetik. Terus kalau misalnya di komputer mungkin kita lebih terbatas ke penjualan alat-alat seperti hardware, terus juga software, terus juga maintenance, perbaikan. Terus kalau sebagai kurir kita kan cuma yang ngantar-ngantar doang gitu. Ngantar pakai motor tuh. Paket, iya pakai motor, kadang juga naik mobil gitu. Dan kalau di entertain mungkin lebih banyak funnya sih. Lebih banyak kesenangan yang bisa kita dapat gitu. Kita mengerjakan pekerjaan yang bisa dibilang hobi yang menjadi uang gitu. Oke. Begitulah. Nah, di tengah karir dari 2011 sampai sekarang 2020 menjadi penyiar radio. Di M Radio sempat, Radio Mahakam sempat juga. Kemudian kalau untuk Keparas. Ke Paras itu Paras Group itu di daerah mana aja kemarin, Pak? Radio Tambang ya? Radio Tambang. Apa itu? Nah kan 2013 kan M Radio sempat kolaps tuh. Gara-gara kita pindah dan nggak cocok sama bosnya tuh. Oke, kan keluar semua 100% tuh. Udah keluar semuanya kan. Dan di 2014 aku memutuskan memutuskan untuk bergabung ke Paras Group. Oke. Dan di situ sempat malang melintang di dunia broadcasting pertambangan juga ya. Jadi for your information aja nih, kalau kita itu kerja di radio tambang, sebenarnya sama aja kayak radio-radio konvensional sih. Tapi dia lebih banyak seputar info safety, seperti bagaimana berkendara menggunakan batas kecepatan aman, terus juga teknik parkir ketika berada di tambang. Terus apalagi ya, pokoknya seputar safety yang ada di area tambang itu aja. Seputar pertambangan dan kamu itu benar-benar siaran di daerah tambang. Di daerah tambang. Ke hutan loh. Ke hutan. Wow. Jauh dari peradaban. Wah, tapi gaji sih. Gaji gede dong. Gaji lumayan. Lumayan ya, tapi habis foya-foya aja ya. Gitulah. Namanya gitu dulu ya. Masih muda ya, masih belum punya pikiran buat serius untuk nabung gitu. Jadi head on banget dulu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang balik lagi ke radio ya. Ke radio lagi. RBFM ujung-ujungnya ke radio lagi. Kita udah satu payung juga, satu atap juga. Yang aku pengen tanyakan adalah kenapa kamu waktu itu sempat-sempatin terjun ke Gojek, Pak? Gojek ya. Oke. Ngojek lah, Grab. Sebelum kesini kan aku sempat ngojek ya di tahun 2018. Tapi itu sampai siaran nggak sih? Di 2018 itu nggak siaran. Oh, enggak. Sempat vakum berapa tahun gitu ya. Kayaknya 2016, 17 3 tahun vakum. Tadi 2018 kan aku sempat ngojek juga tuh ya. Di 2 akun. Pertama itu aku daftarnya Grab. Dan kala itu sih dunia pergojekan di Grab itu lumayan penghasilannya. Jadi sebulan itu aku sempat bisa mencicipi sekitar 2 jutaan lebih malah. Ya. Itu kotor itu, belum potong bensin, belum potong uang makan gitu ya. Selain hatimu kotor ya. Motor gitu. Dan hatimu kotor berarti. Kotor ya. Oke. Kenapa kamu memilih untuk ke Gojek? Tiba-tiba ngojek lah gitu, Pak. Tiba-tiba Grab atau Gojek gitu ya. Iya. Ya waktu itu kan aku sempat usaha juga sebenarnya di tahun sempat buka usaha 2017 menuju ke 18 itu kan sempat buka usaha juga angkringan. Yang merugi itu ya. Iya, enggak rugi juga sih, sempat balik modal. Tapi pas bulan ketiga maksudnya. Bulan ketiga ada suatu trouble sama tempat itu, insiden, tiba-tiba ada gangguan makhluk halus. Ini ada bisnis juga ini ya. Jadi kan di tempat usahaku dulu angkringan itu dia itu ada semacam kayak koperasi gitu. Dan koperasi ini kan koperasi elektronik itu ya, gadai syariah. Gadai barang-barang elektronik TV ya. Jadi salah satu barang elektronik itu terjatuh gitu, dan tersangkanya di CCTV memang tidak terlihat orang yang menjatuhkan TV itu. Namun di malam itu angkringan aku kan buka, dan bukanya itu
Ya. Tepat di depan Pegadaian. Maksud saya ya Pegadaian itulah pokoknya. Tiba-tiba. Dan tiba-tiba besoknya aku kan dipanggil gitu. Ini siapa ini yang jatuhin TV nih? Wah, harus diganti nih. Sekitar 2 juta harus ganti. Waduh, sedangkan bayar sewa angkringan aja belum gitu ya. Keuntungan juga belum seberapa waktu itu. Belum balik modal gitu. Jadi pas bulan ketiga itu benar-benar bulan yang bikin apa ya, kalut banget, bikin stres banget. Ya gitulah, sempat ngeganti cuma 1 juta aja gitu. Sisanya ya gone lah. Gak ada pemasukan lagi, gone banget ya pokoknya. Dan gulung tikar akhirnya. Itu dia. Nah, ini yang itu juga usaha itu hasil jual PlayStation 3 itu sama televisi saya itu. Itu modalnya cukup besar itu. Itu pun juga gaji dari tambang kemarin. Iya, gaji dari tambang juga itu, gaji penghabisan itu. Habis itu miskin saya. belum terjawab nih kenapa kamu tiba-tiba milih Gojek. Milih Gojek atau Grab ya? Ya karena pada saat itu kan lagi galau banget, nggak ada kerjaan. Waduh, percintaan ditinggalin cewek. Nggak ada pemasukan juga. Jadi kan bingung. Jadi sempat ngelihat iklan Gojek di salah satu website. Pas lagi browsing nih, buka UC browser kan, bukan promosi loh ya. Buka UC browser, terus ada iklan Gojek. Grab dulu. Grab dulu kan. Ya iseng-iseng aja daftar lah, siapa tahu keterima gitu. Lagian juga kuota di tahun 2018 itu kan masih nerima driver. Akhirnya nih ada panggilan juga, suruh ke kantor gitu ya. Untuk verifikasi berkas gitu. Difoto, terus nyerahin berkas berikutnya. Dan akhirnya akunnya jadi hari itu juga. Mereka nggak curiga sama kamu? Kamu Kenapa? Kan pernah jatuhkan TV orang Pegadaian. Nggak masuk Pak, nggak masuk track record kejahatan saya itu. Kecuali saya masuk penjara Pak, baru ketahuan Pak. Tapi kan itu kan bukan bukan kesalahan saya sebenarnya ya kan. Oke, lanjut tadi yang langsung diterima. Ya ada gangguan mistis gitu kan, kayaknya. Aku pernah lihat CCTV-nya sih, yang dia jatuh sendiri kan. Iya, jatuh sendiri. TV itu. Oke, terus langsung diterima, di approve semua tuh. Di approve di Grab dulu ya di tahun 2018 awal. Itu aku ngejalani orderan. Sempet gugup juga. Aduh, bisa nggak sih aku nih ngojek ya? Aku nih kan nggak tahu alamat gitu orangnya. Nggak tahu jalan ya. Nggak tahu jalan juga. Paling taunya seputaran Lambung, Sentosa, Juanda lah tahu lah. Juanda kan kota-kota lah. Iya, kota-kota. Kalau misalnya masuk gang, waduh gimana nih? Banyak pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala aku di waktu itu. Gimana sih, bisa nggak ya? Ya udah deh, bismillah aja, cobalah. Mas go on. Dan dapat orderan pertama itu nganterin orang. Wah, syukur nganterin orang. Grab bike kan. Jadi kan kalau misalnya nggak tahu alamatnya kan bisa nanya belakang kan. Beda sama kita nganter paket kan. Kalau paket kah harus tanya sana sini dulu. Betul. Baru bisa ketemu gitu. Nggak nyangka bisa. Mulai dari nganter orang, terus juga berbagai macam jenis bobot badannya pernah aku angkut pakai motor Beat itu. Waduh. Ternyata kamu cowok naik motor Beat itu ya? Iya. Yang sering ditolak. Ternyata bener yang di Instagram itu ya? Apa jing? Kalau cowok-cowok yang naik Beat itu sering ditolak cewek ya? Mungkin. Enggak, itu cuma lawakan doang ya. Lawak aja. Oke. Kamu udah menjalani ngojek lah Pak ya? Ngojek. Ada nggak sih Pak cerita yang sedikit absurd ataupun juga ini kayak kamu ya Allah capek banget gitu loh? Apa? Kalau ngojek pasti capek gitu Pak. Paling jauh kemana ngantar Pak? Paling jauh dari Samarinda Kota ke kalau nggak salah sih daerah pergudangan tapi ujungnya lagi gitu. Pernah kayak dinakalin nggak sih? Dinakalin sih apa ya, dikerjain mungkin karena ketiduran kali ya customernya ya. Jadi aku pernah ngantar Grab Food, salad buah kalau nggak salah waktu itu di 2018. Aku udah dapat alamatnya, terus aku kesana menuju, nyampe di daerah mana itu, aku lupa. Tapi pas udah nyampe di titik yang ditentukan di GPS map-nya itu, aku telepon kan, nggak diangkat. Waduh. Sampai 30 kali aku nelpon, bayangin. Itu kamu udah gak diangkat juga. Nyut gitu. Wah, iya sih nyut juga. Aku pikir wah ini gile ini orderan fiktif ini. Waktu itu beli apa? Beli salad buah. Oh, astaga. Salad buah. Mana pikiran gue ini? Jadi salad buah,
aku udah nunggu lama, sekitar 1 jam lebih aku nunggu itu. Panas-panasan. Itu siang lagi. Takutnya kan salad buah ini kan kalau kena panas itu kan ya nggak enak lah. Iya, Esnya mencair gitu, buahnya ya, jadi nggak enak gitu. Terus aku telepon nggak diangkat. Wah, munyak kan? Iya. Ya udah, Kau makan? aku tinggal pulang. Oh, tinggal pulang. Iya, karena kan nggak mungkin aku nunggu terus di situ. Aku juga harus nyari orderan lain kan. Iya. Aku selesaikan orderannya sehingga aku bisa ngambil orderan lain dan salad buahnya aku makan. Saking apa ya? Waktu itu lapar juga sih. Oke. Jadi daripada ini kan orderan udah diselesain kan. Iya. Uangnya juga nggak ada kan, nggak dapat apa-apa kan. Ya udah aku makan aja daripada mubazir gitu salad buahnya. Nah itu tuh kadang-kadang kita dan ada lagi nih. Oh ada lagi. Pas aku lagi ngalong gitu. Ngalong tuh apa? Ngambil orderan tengah malam. Malam-malam. Jam 12 lewat gitu. Waduh. Gue dapat orderan. Siapa tuh ngorder? Dari seseorang. Waduh. Namanya cewek. Waduh. Wah, cewek tinggal di gang. Aduh anjay. Ternyata pas aku datang ke gang itu gelap banget, Pak. Ih, kamu nggak takut dibegal apa? Gelap banget asli di sekitaran pemuda gitu. Ini. Aku masuk ke situ dan cewek itu melambai dari jauh. Mas ini pendengaranku ini kok ini suaranya tipis-tipis kayak cowok ya. Anjing, beneran bencong. Udah gitu, aduh, parah lah itu jam 1 malam, Pak. Okay. Orderannya, Pak. Terus tetap kamu angkut bencong itu? Tetap angkut. Diantar kemana? Namanya rezeki, Pak. Diantar kemana, Pak? Diantar ke kawasan Forvo, Pak. Tempat dia mangkal, Pak. Iya. Terus, udah gitu, bayar kurang lagi. Terus 6.000 kan? Iya. Jadi bayar 5.000 doang, kurang 1.000. Terus apa? Enggak lah. Ngapain Pak? Saya normal, Pak. Kena gigi uang kembali kan? Jangan Pak. Iya. Mending cewek aja, Pak. Iya. Pas kamu ngantar abang bencong tadi, itu kamu sempat kepikiran lagi nggak? Ini jadi kerjaanku berikutnya nih. Anjir. Kamu aja, Pak. Oke. Kocak ya. Jadi ada orderan itu dari pagi, siang, sore, malam kamu ambil. Sore malam. Ya? Bisa aja sih kalau kamu ngambil 24 jam asal kamu kuat aja body kamu sih. Iya. Tapi ya buat rekan-rekan ojol online gitu ya. Janganlah kita memaksakan diri demi mencari rezeki lebih gitu. Karena dampaknya nanti bakal ke tubuh kamu juga. Kamu bakal fatigue, bakal capek banget gitu. Dan akhirnya sakit gitu. Pinggang diajar, Pak. Wih, pinggang sakit banget, Pak. Sakit banget ya. Sebenarnya sih yang sakit itu sambil nongkrong dan nunggu orderan itu. Kalau kita udah menjalani orderan itu seneng karena kita kan pasti dapat duit. Iya. Apalagi kalau misalnya habis orderan satu kelar, dapat orderan lagi. Seneng banget itu. Berarti kan poinnya nanti akan cepat tercapai dan kita bakal dapat insentifnya gitu. Tapi kalau sekarang sih sistem insentifnya kacau banget lah. Kacau ya. Sangat-sangat tidak menguntungkan driver. Kalau dulu masih enak, Grab sama Gojek itu nguntungin banget dan kita bisa nabung, bisa servis motor dan lain sebagainya lah. Pokoknya bisa beli-beli lah. Tapi kalau kayak tindak kriminal tuh nggak ada pernah ya? Kalau tindak kriminal alhamdulillah sih selama aku ngojek itu alhamdulillah kagak ada. Aman ya? Aman, terkendali. Paling ya pengalaman seperti orderan customernya ketiduran gitu. Dan juga ngangkut bencong. Waduh. Kalau ngangkut cewek cantik banget ada pernah? Cewek cantik pernah. Waduh. Pernah dong. Dan ya enak aja. Istri orang aja pernah saya angkut, Pak. Pakai motor. Pernah ini enggak motor kan Beat kecil. Iya, Beat kecil. Itu ada emak-emak bawa anaknya juga. Banyak, barangnya banyak banget. Pernah, Pak. Tapi kalau barang banyak sih enggak. Kayaknya pas ngantar pas jadi Gojek sih ngantar itu bahan-bahan buat bikin donat. Iya. Itu aku habis 700 itu modal. Wih, buat beli bahan-bahan itu. Untung nggak ditipu ya? Iya, untungnya nggak ditipu dan itu bikin ketar-ketir juga sih. Nalangin dulu kan? Nalangin dulu pastinya 700.000 lebih. Tepungnya berapa puluh kilo gitu. Terus juga baking powder dan lain sebagainya. Mesisnya itu dia beli 2 kilo. Ada yang warna-warni, ada coklat, ada yang warna biru. Iya. Pokoknya ya untung aja itu adalah orderan sebenarnya. Alhamdulillah. Itulah ya perjuangan. Walaupun di entertain sempat di entertain, ngojek juga, kerja di toko juga pernah, toko HP juga pernah dulu. Tanpa ada gengsi lah, Pak ya. Iya. Yang pasti sih kalau ada kerjaan asalkan itu halal dan itu
memang bisa ngebuat kamu itu bahagia ya jalani aja. Betul, setuju. Iya sih, dan akhirnya sekarang udah di radio lagi kamu. Udah di radio lagi dan ya. juga kita punya proyek kan di podcast Pemuda Lajang. Betul sekali. Dan alhamdulillah kemarin dapat orderan yang sangat-sangat luar biasa ya. Iya. Ya, terima kasih untuk aku dan Cece ya. Iya. Nanti kita juga pengen bikin video-video lain kalau misalnya kamu itu pengen apa ya? Podcastan mungkin yang berbayar bisa kita. Bisa lah ya. Atau mungkin kamu pengen sewa alat? Boleh. Sewa hostnya sekalian, kita editingin boleh. Siap banget. Itu ceritanya Ivan panjang lebar, sangat-sangat luar biasa. Pengen tahu cerita aku seperti apa? Ya. Ceritain gak ya? Kita tunggu episode berikutnya. Nanti ya. Bagaimana sih susah-susahnya Naldi Ervanda? Iya. Ivan seperti itu tuh. Sampai dia sekarang gara-gara susahnya dulu lupa cukur bulu hidung ya. Iya, ini udah lebat banget ini. Oke, mudah-mudahan juga sekali lagi podcast Pemuda Lajang ini membawa rezeki untuk kita Pak ya. Alhamdulillah, amin. Dan juga amin. memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang ngedengerin kita. Dan ini kita nyoba untuk ya video ala-ala dulu lah ya. Iya. Kita pakai video split ya. Oke, ya sudah kalau gitu kita pamit dulu di podcast Pemuda Lajang bersama Naldi Ervanda, Ivan Desaro. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.